Tali pusat memiliki fungsi sebagai penyedia makanan dan saluran kehidupan pada janin bayi selama dalam kandungan. Namun ketika bayi lahir, biasanya ada beberapa kebiasaan dengan menguburnya. Hal ini dipercayai akan berpengaruh pada nasib dan kehidupan si bayi bila kelak dewasa nanti. Bahkan ada yang dibuang begitu saja. Perkembangan dunia medis menemukan bahwa darah yang terkandung dalam tali pusat yang penuh dengan selinduk atau stem cell memiliki manfaat bagi kesehatan. Di antaranya dapat menyembuhkan penyakit seperti diabetes tipe 1, meregenerasi kulit untuk korban luka bakar, atau menyempurnakan organ implan yang mengalami kegagalan. Ya pemirsa, apakah Anda termasuk orang-orang yang pada saat anaknya dilahirkan, kemudian ari-ari dan juga tali pusatnya disimpan di rumah atau dikuburkan, atau yang termasuk yang dilarung? Nah, penonton di studio gimana nih Bu? Ada nggak yang begitu? Ada. Iya ya. Kalau Ibu gimana Bu? Dikubur. Dikubur. Iya. Katanya apa sih Bu kalau dikubur? Sudah tradisi atau? Oh sudah tradisinya ya? Atau menurut apa ya gitu? Sudah Menurut dari tradisi. orang tua dulu. Oh gitu. Ibu juga Bu? Dulu anaknya juga? Iya. Dikuburkan juga? Iya. Oke. Ada yang pernah mendengar nggak nih bahwa ternyata tali pusat yang biasa ikut dikuburkan bersama ari-ari itu memiliki sejuta manfaat buat kesehatan kita? Ada yang pernah dengar? Yaitu diambil stem cell-nya atau sel puncanya. Nah, stem cell itu sendiri bisa kita temukan di dalam darah yang ada di dalam tali pusat pada bayi yang baru saja dilahirkan oleh sang ibu. Jadi biasanya kalau misalnya nih, nah sampai sekarang juga masih ada, nggak cuma zaman dulu aja. Orang-orang seringkali tuh menggunakan tali pusat itu langsung dikuburkan ke tanah tanpa dipikirkan. Ternyata bisa loh disimpan dalam suatu media, suatu bank, yang suatu saat jika kita perlukan bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit seperti kanker darah terutama ya, leukemia, bahkan stroke, juga Alzheimer dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan bukan cuma si calon janinnya tapi juga keluarganya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lanjut lagi, kita ngobrol dengan Dokter Sita. Beneran ya? Bener, pernah dengar nggak sih? Aku taunya ya kalau ari-ari atau tali pusat itu setelah melahirkan dikubur. Dikubur kan? Oh. Nah memang nih mesti dibedain dulu. Kalau ari-ari kan biasanya kita sebut itu untuk plasentanya. Tapi yang kita ambil adalah tali pusatnya. Oh, tali pusat. Jadi kalau tali pusat itu Yang kan dihubungkan menghubungkan dari gitu kan? plasenta ke bayi. Nah itu ya darah di dalam situ ya Dokter Yang Sita kita ya. ambil darah tali pusat. Oh, jadi tali pusatnya Darahnya. enggak? Ya, bukan fisik tali pusatnya, tapi darah yang ada di dalam tali pusat. Kalau Tia tahu kan berasal dari satu buah sel tuh Iya. di dalam tubuh. Kemudian dia akan berkembang. Nah, stem cell itu juga demikian ya dok ya? Iya. Dia bisa berubah bentuk ya, sel punca ini merupakan sel induk yang bisa berubah bentuk jadi seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Benar ya dokter Sita ya? Jadi memang sel punca ini adalah sel induk yang dia belum berdiferensiasi menjadi sel yang banyak ya di seluruh tubuh. Tetapi dia punya potensinya itu bisa pada saat kita stimulasi, kita trigger, dia akan berubah sesuai dengan sel-sel yang kita butuhkan gitu. Nah jadi kalau biasanya kita sekarang menyarankan ibu hamil kalau memang mau memproteksi nanti kesehatan untuk calon bayinya, bisa dengan kita ambil darah dari tali pusatnya lalu disimpan. Dan itu bisa dipakai untuk berapa puluh tahun kemudian Nah, gitu. tentu yang disimpan juga bukan nyimpan sendiri di rumah kita sendiri Tia. Oh gitu? Oh nggak Bukan bisa kita di sendiri. rumah? Jadi ada kayak... Tapi ada suatu badan ya, suatu bank yang bisa menyimpan itu secara khusus. Jadi mesti perawatannya juga khusus. Ini ada gambarannya nih dokter Sita, boleh dicontohkan nggak nih? Mungkin dia juga belum tahu nih ya. Belum, aku Oke. belum tahu. Ini adalah tali pusatnya ya. Ini gambarnya tadi tali pusat. Jadi biasanya begitu bayi lahir, tali pusatnya diklem, ya. Kita terus bersihkan dulu ya. Nah ini nanti jarumnya kita siapkan, lalu kita tusukkan ke tali pusat. Nah itu nanti akan mengalir, jadi kayak transfusi. Kayak transfusi darah, dia akan mengumpulkan darah dari tali pusat ke dalam bagnya ya, ke dalam kantongnya. Nah jadi paling sekitar 100 cc dapat darahnya, atau mungkin bisa lebih kalau Banyak pas juga ya? kemungkinan banyak. Nah terus nanti darah itu dengan kantongnya langsung kita kirim, ya dengan packing yang bagus ke tempat banknya gitu.
Nanti untuk pemakaian sendiri seperti transfusi gitu, Dok? Ya, nanti pemakaiannya tergantung kebutuhannya ya. Jadi kalau ini adalah darah tali pusat, biasanya sel puncanya itu kan dia yang hematopoietik ya. Jadi bisa banyak digunakan terutama untuk kayak penyakit-penyakit kayak leukemia. Jadi nanti seandainya mudah-mudahan enggak ya, calon bayi kita ternyata ada penyakit kelainan darah atau ada penyakit yang lain, sel puncanya ini bisa kita olah untuk menjadi terapi. Dan tentu kualitasnya lebih bagus karena dia autolog ya, jadi dari dirinya sendiri. Ya. Jadi yang diambil nanti yang disimpan itu adalah sel-selnya ya, Dokter Sita ya? Iya. Nah, sel-selnya itu yang di dalam darah tadi itu diambil sel-selnya. Dan Ternyata selnya itu yang bermanfaat disimpan. sekali gitu ya. Kalau kita Iya. kubur semuanya kan sayang Dibuang. banget. Itu dia, main dibuang gitu aja ternyata menyimpan berjuta manfaat buat kesehatan kita. Tapi kalau tadi kan memang baik banget kalau digunakan untuk bayi kita gitu. Kalau ada kejadian-kejadian yang memang memerlukan si darahnya itu. Kalau misalnya selain bayi kita itu bisa ada keluarga atau kerabat yang bisa menggunakan juga nggak sih, Ya, Dok? jadi ini nggak hanya digunakan pada saat masih bayi. Jadi nanti kalau anaknya sudah dewasa pun dia ternyata punya simpanan darah tali pusat pada saat dia sakit di umur dewasa dia bisa gunakan. Tetapi juga keuntungannya pada saat dia punya saudara yang sedarah ya, lalu dia juga menderita penyakit yang sama, dia juga bisa menggunakan darah tali pusat saudaranya itu untuk terapi. Karena penolakan yang dari tubuh apabila sel punca itu dari saudara itu lebih kecil dibandingkan dari orang lain. Orang yang tidak dikenal Ya. ya. Begitupun dengan ibunya atau ayahnya, meskipun persentasenya mungkin hanya Ya, 10% lebih kecil. sampai Tetap 30%. ada beberapa yang ada penolakan, tetapi dia lebih kecil. Jadi biasanya terutama untuk yang kanker-kanker darah gitu ya, biasanya pada saat nggak sum-sum tulang itu susah didapatkan, dia punya adik baru lahir diambil dari darah tali pusatnya. Oh, jadi Gitu. buat yang sedarah lah ya. Ya. Buat yang masih ada hubungan keluarga, itu bisa digunakan. Dan memang nih, mungkin banyak yang belum mengerti juga. Nah, cara penyimpanannya juga khusus ya, Dok ya. Dan Iya. memang itu bisa bertahan lama tergantung dari tempat penyimpanannya. Dan itu sangat bergantung juga nanti di kemudian hari bagaimana proses pengolahannya agar menjadi bahan terapi bagi yang ingin digunakan. Dan yang pasti jangan takut ya, karena sekarang kemajuan kedokteran di Indonesia terutama ini sudah berkembang dengan pesat yang bisa mengolah stem cell tadi atau sel punca tadi menjadi bahan pengobatan untuk penyakit-penyakit yang cukup serius bagi Anda jika amit-amit ya mengalaminya. Terima kasih Mudah-mudahan banyak ya, enggak. Dokter Oke, Vita. sama-sama. Terima kasih, Dokter. Oh, berarti bener ya kalau orang-orang bilang Waspada, kurangnya oksigen di otak dapat menyebabkan kematian. jadi pemirsa memang membutuhkan oksigen itu merupakan suatu fungsi yang sangat vital untuk tidak hanya kesehatan tubuh tapi